Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Destiana, NIM 2101020079 dari program studi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Baiklah, di sini saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Studi kasus Desa Madang, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas. Pendahuluan, latar belakang. Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi, yang mendukung hak dan kewajiban setiap individu. Pajak sebagai salah satu kewajiban adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional yang bersifat wajib dan dapat dipaksa. Oleh karena itu, warga negara sebagai bagian dari suatu negara diharapkan dapat memiliki andil melalui kontribusi serta partisipasinya dalam pembiayaan negara lewat perpajakan guna meningkatkan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Rumusan masalah. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang? Yang kedua, apakah moralitas wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang? Yang ketiga, apakah latar belakang pendidikan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Desa Madang, Kecamatan Sumberharta? Dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Madang di Kecamatan Sumberharta? Tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh moralitas terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh ke latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang. Dan terakhir, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang. Tinjauan pustaka. Baiklah, di sini saya menggunakan teori of moral reasoning, yang artinya semakin tinggi moral pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, pengaruh moralitas dan kepemimpinan kepala desa terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kutipan Sari et al. 2024. Yang kedua, pengaruh kewajiban moral dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Kutipan Hirani dan Silalahi 2020. Yang ketiga, pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan. Kutipan Momuat et al. 2022. Hipotesis penelitian. H1. Kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. H2. Moralitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis 3. Latar belakang pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dan hipotesis keempat, kepemimpinan kepala desa, moralitas, dan latar belakang pendidikan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian. Penelitian ini berjudul Kepemimpinan Kepala Desa, Moralitas, dan Latar Belakang Pendidikan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Madang, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas. Populasi pada penelitian ini ialah semua wajib pajak yang terdaftar memiliki tanah dan bangunan. Di tahun 2024 terdapat 591 wajib pajak yang terdaftar. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Madang, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musirawas yang diambil menggunakan rumus dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Metode pengumpulan data.
Di sini saya menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Untuk uji instrumen penelitian, saya menggunakan uji validitas, yaitu validitas adalah salah satu ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really, yang artinya percaya dan reliable. Untuk uji asumsi klasiknya, saya menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Sedangkan metode analisis datanya, saya menggunakan uji regresi linier sederhana, uji regresi linier berganda, uji parsial, dan uji F atau uji simultan. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.